Assalamualaikum. Bagi kalian kelas 12 yang ingin mengikuti UTBK tahun 2022 walaupun masih jauh, tapi kalian itu harus persiapan dari sekarang. Kakak bersama alumni tutorial itu juga kakak yang punya. Guru-guru kakak nanti akan menjelaskan soal-soal UTBK tahun lalu ya. Kalian harus siap-siap deh. Di alumni tutorial juga mengadakan kelas UTBK online. Ada TO-TO-nya juga loh, sampai 10 kali TO. Ya udah, kalian tonton aja ya semua video dari Bimbel Alumni Tutorial. Selamat menonton. Oke, halo teman-teman. Di kesempatan kali ini kakak mau membahas soal sosiologi yang keluar di UTBK 2021 kemarin. Dan ini cukup sering untuk keluar di UTBK sebelumnya juga ya. Oke, kita langsung mulai bahas. Untuk soal yang pertama, ini berkaitan dengan bab penyimpangan sosial ya. Jadi teman-teman bisa baca lebih dalam. Ini tentang kejahatan terselubung dan terencana, oke, kita garis bawahi, yang dilakukan oleh kelompok eksekutif baik pemerintahan maupun pengusaha yang merugikan negara, merupakan contoh dari kejahatan apa. Nah, kita harus tahu dulu nih definisi masing-masing kejahatannya. Mulai dari yang A, itu ada blue collar crime. Collar itu artinya kerah, blue itu artinya biru. Jadi ini adalah kejahatan kerah biru ya. Kejahatan kerah biru itu apa? Kejahatan kerah biru itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang golongan rendah. Jadi misalnya ini biasanya dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang kurang mampu atau yang tidak berdaya, yang nggak punya kekuasaan apa-apa. Jadi biasanya ini contohnya kasus mencuri ayam misalnya, mencuri ayam, atau juga ada yang mencuri sendal di masjid atau mengganggu tetangga ya. Itu biasanya memang dari orang-orang yang kurang dari segi ekonomi ataupun dia merasa tidak berdaya, akhirnya dia melakukan sebuah kejahatan. Ya, jadi biasanya ini kejahatan-kejahatan yang sifatnya itu ada di golongan-golongan rendah. Nah, ada blue collar, ada juga white collar. Kalau white collar berarti ini adalah kerah putih, kejahatan kerah putih ya. Kalau kerah putih berarti kebalikan dari blue collar ya. Kalau tadi blue collar itu golongan rendah, berarti ini ada di golongan tinggi atau orang-orang yang punya kekuasaan ya. Orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang biasanya berkecukupan juga ya, dan mereka itu ingin mengambil sebuah keuntungan juga gitu ya. Jadi sifatnya berbeda orang yang melakukannya ya, dari white collar dan blue collar. Nih, misal contoh bisa juga white collar itu seperti korupsi ya. Korupsi itu kan adanya di orang-orang atas kan, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan gitu. Oke, lanjut. Ada juga di sini corporate crime. Corporate crime itu, corporate itu berarti ya korporat ya, atau perusahaan. Jadi biasanya ini sebuah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang korporat atau perusahaan ya, atau bisa juga kita bilang itu swasta ya, yang melakukannya adalah orang-orang swasta. Apa tujuannya? Tujuannya itu biasanya untuk meningkatkan keuntungan dari si perusahaannya dan meminimalisir kerugian. Jadi bagaimana caranya supaya bisa untung dan tidak rugi. Ini contohnya adalah kalau ada perusahaan pabrik gitu ya yang membuang limbah ke sungai. Membuang limbah pabrik ke sungai. Itu kan berarti kalau dari segi korporasinya atau perusahaannya itu bisa menghemat biaya ya, karena dia tidak perlu mengolah lagi, cukup dibuang aja ke sungai dan dia bisa memproduksi lebih banyak juga gitu kan. Sedangkan masyarakat di sekitar sungai mungkin bisa merasakan efeknya, entah bisa terserang penyakit ataupun lingkungannya jadi kotor dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu adalah contoh kejahatan korporat. Nah, kemudian ada juga victimless.
Victimless artinya tidak ada korban atau tanpa korban. Bisa juga ini nama selain victimless itu crime without victim gitu ya, tanpa korban. Nah, apa sih yang dimaksud dengan victimless crime itu? Biasanya adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan sifatnya itu tidak merugikan orang lain. Jadi dia yang melakukan, dia yang menerima konsekuensinya gitu. Kalau membunuh atau merampok itu kan orang lain merasakan kerugiannya ya kan, karena mereka tidak bersalah terus tiba-tiba menjadi korban. Tapi kalau victimless ini adalah kejahatan yang memang cuma dia sendiri yang merasakan kerugiannya. Contoh bisa juga ini berjudi ya. Judi itu kan yang judi orang itu sendiri, ketika dia untung ya dia untung, ketika dia rugi dia juga yang merasakan, orang lain tidak merasakan dampaknya gitu ya. Dan contoh yang lain juga bisa seperti narkoba ya. Narkoba kalau ada orang yang coba-coba untuk merasakan narkoba, yaitu yang ruginya adalah dirinya sendiri gitu kan. Karena dia juga tidak mengajak orang lain yang tiba-tiba nggak mau terus dia ajak untuk ikut narkoba, kan itu nggak begitu ya. Kalau narkoba itu orang yang memang mau merasakan, ya dia yang menggunakan narkobanya gitu. Nah, kemudian ada juga organized crime. Organized crime itu adalah kejahatan terencana. Jadi biasanya ini komplotan ya. Kalau victimless itu kan biasanya sendiri, atau ya bisa juga seperti seks bebas, itu bisa 2 orang berarti kan, tapi kan yang merasakan kerugiannya hanya dia sendiri gitu ya. Nah, kalau organized crime ini dia terencana, biasanya sebuah komplotan ya. Berjudi ataupun narkoba ini selain victimless, dia juga bisa jadi organized crime ketika yang melakukan judi dan narkobanya ini tuh tidak hanya satu orang ya. Berjudi itu bisa ada yang namanya kan judi ilegal ya. Judi ilegal itu biasanya banyak yang terkait orang-orangnya. Ada bos yang mengaturnya, kemudian ada orang-orang yang ikut judinya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi organized crime. Begitupun dengan narkoba. Kita sering dengar kan ada kasus-kasus jaringan narkoba internasional. Itu berarti sudah jadi organized crime ya. Dan biasanya organized crime itu dia tidak ada kaitannya dengan negara secara khusus ya, tapi lebih kepada bagaimana sih kelompok mereka itu bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang sudah mereka rencanakan. Dan kalau organized crime ini, organisasi yang mereka bentuk itu ya tujuannya untuk kejahatan itu. Contohnya judi ilegal. Judi ilegal itu kelompoknya kenapa bisa dibentuk? Karena memang orang-orangnya bertujuan untuk berjudi secara ilegal. Gitu ya. Nah, sekarang kita balik ke soalnya. Kira-kira apa sih jawabannya? Kalau di sini kan kejahatan terselubung dan terencana. Oke, kejahatan terselubung dan terencana bisa kita artikan sebagai organized ya, karena ada terencananya. Tapi kita lihat lagi ke belakangnya. Dilakukannya oleh kelompok eksekutif, baik pemerintahan ataupun pengusaha. Otomatis yang A itu bukan ya, karena A itu dari golongan rendah. Kemudian korporat juga bukan ya, karena kalau korporat itu kan dia lebih ke perusahaan atau ke swasta ya kan. Nah, kalau ini dia ada hubungannya dengan pemerintahan. Oke, kemudian ini juga bukan victimless. Kenapa? Karena lihat belakangnya, ini merugikan negara. Sedangkan kalau victimless itu tidak merugikan orang lain, ya kan? Nah, tinggal organize atau white collar nih. Tadi organize itu organisasi yang melakukannya harus bertujuan untuk si kejahatannya tadi. Tapi kalau misalkan orang-orang di pemerintahan yang punya jabatan itu kan sebetulnya tujuannya bukan untuk kejahatan kan, tapi untuk mengatur negara ya kan. Jadi bukan organized crime. Ini lebih cocok untuk white collar crime atau kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh kelompok-kelompok golongan tinggi seperti eksekutif di pemerintahan ataupun pengusaha yang biasanya merugikan negara. Ya, contohnya tadi adalah
korupsi gitu ya, para koruptor. Oke, ini untuk soal tentang bab penyimpangan sosial. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Ini ada soal yang berkaitan dengan lembaga sosial. Ya, lembaga sosial ini berkaitan dengan bagaimana ada sistem sosial di masyarakat yang wujudnya itu sudah nyata ya, dan sifatnya itu memang mengatur masyarakat untuk lebih tentram hidupnya, dan di dalamnya juga ada nilai dan norma gitu ya. Ada juga sanksi jika melanggar aturan-aturan yang ada. Nah, di sini kita baca dulu soalnya. Dani iri kepada Ratih yang menjadi anggota salah satu kelompok kesenian. Oke. Kelompok seni di desanya ya. Dani yang sangat menyukai seni itu tidak dapat ikut karena tidak memiliki alat kesenian dan tidak mampu membayar biaya keanggotaan setiap bulannya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kelompok kesenian ini dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial apa? Ini kan jawabannya institution semua ya. Jadi dia mau tahu nih ini masuk ke lembaga apa. Oke. Kalau dari ABC-nya kita lihat dulu definisinya masing-masing ya. Di sini ada subsidiary. Subsidiary itu berarti lembaga sekunder ya. Lembaga sekunder itu berarti lembaga yang sebetulnya tidak terlalu penting atau tidak terlalu berpengaruh untuk masyarakat secara luas. Jadi ada ataupun tidak si lembaga tersebut ya nggak apa-apa, karena dia juga bukan mengurusi hal-hal yang pokok atau yang utama. Ini lawannya atau kebalikannya itu ada di basic institution ya. Basic institution itu berarti dia primer, lembaga primer ya, lembaga sosial primer. Dan dia berarti mengurusi untuk kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok dari masyarakat. Contohnya kalau basic institution itu seperti lembaga-lembaga hukum ya kan, lembaga apalagi lembaga kesehatan yang memang dibutuhkan, lembaga ekonomi gitu ya. Kalau sekunder tadi bisa jadi contohnya adalah lembaga-lembaga wisata ya. Kalau nggak ada wisata sih kita nggak apa-apa kan, bisa melakukan yang lain gitu ya. Ini ada ataupun tidak begitu berpengaruh. Nah, kalau unsanctioned itu artinya adalah lembaga yang tidak diterima atau ditolak oleh masyarakat. Ya, ditolak kenapa? Karena dia meresahkan. Ya, biasanya ini contohnya adalah lembaga kejahatan ya. Contoh lembaga terorisme. Oke. Contohnya adalah lembaga terorisme atau lembaga-lembaga lain yang sifatnya itu berkaitan dengan kejahatan atau kriminalitas. Lawannya sebenarnya dari unsanctioned itu adalah approved ya, approved institution. Kalau approved institution itu berarti diterima ya, approved. Approved institution itu berarti lembaga yang positif yang diterima oleh masyarakat gitu ya, yang memang juga dibutuhkan gitu. Kalau approve ya lembaga-lembaga yang tadi seperti kesehatan itu kan pasti diterima kan. Nggak mungkin orang menolak lembaga kesehatan gitu karena kita juga butuh ya. Oke, nah kemudian ada crash shift. Inactive ini juga saling berlawanan ya. Kalau crash shift institution itu dia adalah lembaga yang tumbuh dengan tidak sengaja. Tidak sengaja tumbuh. Jadi dia itu tumbuh seiring perkembangan zaman. Contohnya adalah lembaga adat ya, lembaga adat atau lembaga perkawinan. Ya, kita sekarang ada KUA kan. Kalau dulu orang mau menikah itu ya tinggal memanggil penghulu gitu ya. Jadi secara personal aja kemudian nikah. Tapi sekarang itu kita kalau nikah harus secara agama dan juga secara negara kan. Nah, negara itu berarti masuk ke lembaga sosial crash shift tadi, KUA gitu ya. Nah, kalau lawannya itu ada inactive. Kalau inactive itu berarti dia sengaja untuk dibuat, sengaja dibuat. Contohnya apa? Seperti lembaga ekonomi itu kan sengaja dibuat kan karena kita butuh ya, atau lembaga hukum ya,
Butuh karena kita punya undang-undang, kita punya dasar negara. Jadi kita butuh untuk lembaga yang mengaturnya gitu. Nah, kalau dari sini lembaga kesenian atau kelompok kesenian itu kira-kira masuk yang mana ya? Kelompok kesenian itu sudah pasti tidak mungkin masuk ke yang B ya. Kenapa tidak masuk yang B? Karena kalau B itu kan ditolak ya. Nah, kalau B itu berarti ya kalau lembaga kesenian kan diterima dong di masyarakat. Buktinya Rati dan Dani itu mau ikut kelompok keseniannya kan. Kemudian kelompok kesenian itu bukan primer karena kalau nggak ada kelompok kesenian juga nggak apa-apa ya, karena dia tidak berkaitan dengan kebutuhan primer kita sebagai masyarakat. Kemudian, nah, apakah dia sengaja tumbuh atau tidak sengaja tumbuh? Sebetulnya ini tergantung ya. Di ilustrasi ini tuh dia tidak dijelaskan apakah dia dibentuk oleh pemerintah atau bagaimana. Jadi C dan D itu kurang tepat jawabannya. Karena ilustrasinya juga tidak mengarah ke sana. Jadi yang lebih cocok itu jawabannya adalah A, subsidiary. Kenapa? Karena tadi, meskipun Dani tidak ikut kelompok kesenian, ya tidak apa-apa, tidak akan mempengaruhi bagaimana kehidupannya di masyarakat. Gitu ya. Pun dengan Rati, meskipun dia ikut kelompok kesenian juga tidak ada pengaruhnya juga di masyarakat. Karena ini lebih ke personal, kan dia memilih untuk ikut kelompok kesenian atau tidak. Jadi ini lebih cocok jawabannya subsidiary institution, ya, atau lembaga sekunder. Next, ini ada soal yang berkaitan dengan kelompok sosial. Nah, ini soalnya munculnya sikap egoisme primordial dan etnosentris merupakan dampak dari sikap yang dikembangkan dalam kelompok sosial apa? Egoisme berarti mementingkan diri sendiri, primordial berarti dia berdasar pada nilai-nilai yang dibawa sejak lahir ya. Bisa kita bilang nilai sejak lahir ya. Dan etnosentris itu dia membanggakan suku atau bangsanya atau kelompoknya. Gitu ya. Nah, ini bisa masuk dalam kelompok apa sih sikap-sikap seperti ini? Kalau di sini kan ada membanggakan suku atau bangsanya ya. Berarti otomatis ini harus kelompok yang memang erat hubungannya kan. Kalau formal itu tidak begitu erat ya. Formal itu kan biasanya dilandaskan oleh profesionalitas gitu ya. Dia ada surat tugasnya dan lain sebagainya. Kemudian kalau patembayan juga sama dengan kelompok formal ya. Dia didasari oleh profesionalitas dan biasanya ada kontrak, ada upah ya. Kemudian kalau informal itu kan kelompok yang sifatnya itu intim atau dia itu dibuat dengan tidak sengaja, misalnya seperti kelompok bermain, ya teman bermain, itu kan informal banget gitu ya. Nah, kemudian kalau di sini ada in group dan out group. In group dan out group ini dia kalau kita gambar itu seperti ini in group, ini adalah out group. Nah, in group ini adalah kelompok yang menyukai satu hal. Anggap saja ini fans gitu ya. Nah, out group adalah kelompok yang tidak suka dengan kelompok in group ini. Berarti dia bisa kita sebut anti fans. Ya. Oke. Nah, berarti kalau yang lebih erat yang mana? Ya, dua-duanya juga bisa erat ya. Yang satu erat karena dia sama-sama menyukai hal yang mereka gemari, yang satu anti fansnya sama-sama tidak menyukai kelompok fans tadi, gitu. Nah, kemudian ini B, C, dan D ini berkemungkinan untuk jadi jawabannya ya. Sekarang kita coba analisis lagi soalnya. Munculnya sikap egoisme, primordial dan etnosentris. Antara primordial dan etnosentris itu biasanya berhubungan dengan kelompok yang memiliki kesamaan khusus
dan biasanya mereka merendahkan kelompok yang lain, ya. Nah, kalau informal itu lebih kepada kelompok ini tuh tidak dilandaskan oleh aturan-aturan. Tapi kan soalnya tidak menjelaskan tentang adanya atau tidak adanya aturan kan. Ini lebih kepada sikap yang muncul di kelompok tersebut. Berarti kita tidak bisa jawab informal ya. Karena kurang jelas ilustrasinya. Nah, antara C dan D ini kita harus perhatikan juga. Kalau outgroup itu kan sifatnya anti-fans ya, membenci. Ya kan? Tapi anti-fans itu dia mungkin bisa etnosentris kan. Etnosentris itu membanggakan kelompoknya karena dia tidak suka dengan kelompok yang fans ini. Dan juga bisa muncul egoisme, ya kan? Tapi untuk primordial ini tidak bisa masuk di outgroup. Kenapa? Karena kalau outgroup itu kan bukan karena nilai-nilai sejak lahir ya, tapi karena dia tidak suka dengan si fans ini atau si in-group ini gitu. Maka jawaban outgroup kurang tepat. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah in-group. Kenapa in-group? Karena bisa kalau kita ambil contoh orang yang ngefans terhadap satu hal ya, yang sangat kagum dengan satu hal, itu pasti punya sikap egoisme seperti dia tidak mau kelompoknya itu diserang oleh kelompok yang lain, ya kan? Kemudian primordial, kenapa dia mau jadi fans terhadap sesuatu? Karena ada nilai-nilai yang dia percaya dan dia yakini bahwa oh ini adalah sesuatu yang saya suka dan ini sesuai dengan nilai-nilai yang saya pegang gitu. Dan etnosentris biasanya dia membanggakan bahwa kelompok ini lebih baik dari kelompok yang lain gitu kan. Jadi lebih cocok jawabannya in group ya. Oke, soal selanjutnya ini berkaitan dengan lebih kepada definisi atau teori-teori yang ada di sosiologi ya. Dan ini salah satunya teori tentang kelas sosial. Oke, kita baca soalnya. Keberadaan masyarakat identik dengan sejarah perjuangan kelas sosial. Struktur masyarakat yang terbentuk dilandaskan pada, nah, buat teman-teman yang mungkin lupa, kelas sosial itu sangat erat hubungannya dengan Karl Marx ya. Jadi Karl Marx ini adalah sosiolog yang memang fokus untuk meneliti kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat. Nah, menurut Karl Marx, kenapa bisa ada kelas sosial? Karena masyarakat itu terbagi berdasarkan yang B, kepemilikan alat produksi. Apa yang dimaksud dengan kepemilikan alat produksi? Jadi masyarakat itu dibagi dua kelompok. Ada orang yang punya modal ya, atau kita sebut saja pemilik modal, dan ada orang yang tidak punya modal, atau kita sebut sebagai buruh. Ya. Nah, orang-orang yang pemilik modal itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang punya kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Modal itu bisa banyak ya. Intinya itu adalah sebuah sumber daya. Bisa uang, bisa aset, bisa kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya. Intinya dia punya modal untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kalau orang yang tidak punya modal atau buruh berarti orang yang tidak punya sama sekali harta ataupun aset yang bisa memberikan mereka kekuasaan atau keberdayaan. Jadi biasanya kelompok buruh ini adalah orang-orang yang bergantung pada kelompok pemilik modal ya. Nah, pemilik modal ini biasanya namanya adalah kaum bourgeois, dan yang tidak punya modal itu adalah kaum proletar. Gitu ya. Jadi ini sudah pasti kalau kelas sosial itu hubungannya dengan kepemilikan alat produksi atau modal ya. Kalau jenjang ekonomi bukan ya. Kemudian prestis itu kan harga diri. Nah, ini tidak berhubungan ke sana. Biasanya justru ekonomi, kemudian prestis atau kehormatan, kekuasaan, dan keturunan itu adalah bagian dari kelas sosial. Jadi kelas sosial yang ada di masyarakat itu bisa terbentuk dari 4 hal ini. Ya, bisa didasarkan pada 4 hal ini.
Tapi kalau untuk struktur masyarakat awal, kelas sosial itu dari kepemilikan alat produksi dulu ya. Baru setelah itu ada di landasan yang A, C, D, dan E. Gitu ya. Oke, soal terakhir ini berkaitan dengan interaksi sosial ya. Oke, kita baca soalnya dulu. Saat timnas bulu tangkis sedang bertanding di Tokyo Olympic 2020, masyarakat Indonesia berbondong-bondong memberikan dukungannya secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial didasari pada, nah tipe soal ini sering banget keluar di UTBK ya, biasanya diganti peristiwanya aja. Nah ini aku ganti peristiwa yang lagi hype sekarang ya, Olympic 2020, tapi untuk ilustrasinya ini kemungkinan besar sama dengan soal-soal yang ada di UTBK, terutama UTBK 2021 kemarin. Nah, kalau dari ilustrasinya, kira-kira ini masuk kemana ya? Nah, kalau di sini kan dia memberikan dukungan ya, dukungan kepada seseorang yang sedang melakukan sesuatu, itu otomatis masuk ke simpati. Kenapa? Kalau sugesti itu kan lebih kepada hasutan ya, atau biasanya ini adalah pikiran yang dipengaruhi oleh orang lain. Jadi biasanya ketika seseorang sedang berpikir kemudian kepikiran omongan-omongan orang lain yang mempengaruhi pemikiran dia, itu adalah sugesti ya. Berbeda dengan motivasi, kalau motivasi ini dorongan ya, dorongan untuk bersikap, dan ini bisa dari diri sendiri ya, atau juga dari orang lain. Nah, kenapakah ini bukan termasuk motivasi, memberikan dukungan ya? Kenapa? Karena ini kan dia sudah bertanding ya. Ketika dia sudah bertanding, kemudian kita memberikan dukungan. Berarti kita itu bukan mendorong dia untuk bertanding, kan? Kalau motivasi itu ketika si timnas ini dia tidak bisa bertanding, ya, dia tidak mau bertanding, kemudian kita kasih dorongan untuk, ayo kamu bisa untuk bertanding, ayo bisa untuk membanggakan Indonesia, kemudian dia bertanding. Nah, itu baru motivasi. Ya, tapi kalau di sini dia sudah bertanding, kemudian kita memberikan support, berarti itu wujudnya adalah simpati, ya. Karena simpati itu ketika kita memberikan perhatian kita kepada orang lain, gitu ya. Jadi seperti kita merasakan apa yang mereka rasakan, akhirnya kita membantu dengan dukungan. Kemudian apakah bedanya simpati sama empati? Empati juga kan memberikan dukungan. Nah, kalau empati, dia itu perasaannya lebih dalam dari simpati. Ditujukannya dengan apa? Kalau simpati itu biasanya bantuannya hanya sekedar bentuk lisan, ya, bentuk lisan dan bisa jadi tidak langsung, ya. Contohnya seperti memberikan dukungan. Dukungan itu kan kita hanya bentuknya lisan ya, atau memberikan bisa juga kita memberikan bantuan seperti hadiah atau ucapan-ucapan seperti itu, dan ini juga bisa terjadi langsung ataupun tidak langsung. Nah, itu adalah simpati. Kalau empati, kita itu bisa sampai menyelesaikan masalah yang orang itu hadapi. Misalnya, ketika ada orang jatuh ya, ini kita tulis dulu perasaannya, perasaan lebih mendalam. Misalkan kita melihat orang jatuh bangkrut gitu ya, dia rugi dari usahanya ya, kemudian kita tolong ya, ada orang bangkrut, kemudian kalau kita menolongnya dengan cara menyemangati ya, menyemangati atau mendoakan ya, itu kan tidak menyelesaikan masalah bangkrut dari orang tersebut, hanya membuat dirinya merasa lebih baik. Itu adalah contoh simpati. Tapi ketika kita memberikan bantuan, misal donasi ya,
donasi supaya dia bisa berusaha lagi, bisa menghasilkan usaha-usaha yang lain, dan dia bisa bangkit dari kebangkrutannya tadi, itu adalah contoh dari empati. Jadi dia biasanya lebih mendalam ya, bantuannya itu bisa lebih mendalam. Tidak hanya sekedar support secara lisan aja gitu ya. Kalau imitasi ini lebih cenderung pada hal meniru ya. Artinya imitasi itu kan meniru. Jadi biasanya ini adalah orang-orang yang melakukan sesuatu dengan meniru. Contoh, orang yang tertarik dengan idol-idol Korea, kemudian dia pakai pakaian yang mirip dengan idol Korea. Dia ikuti gaya fashionnya, kemudian dia ikut make upnya sesuai dengan Korean look, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari imitasi ya. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah simpati. Oke, ini adalah soal terakhir yang akan kita bahas. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman. Dan untuk soal-soal yang lain bisa teman-teman baca juga dengan lebih jelas di bab-bab yang tadi sudah diberikan juga. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sukses. Oke, halo teman-teman. Di kesempatan kali ini kakak mau bahas soal UTBK 2021 untuk subtes geografi. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Ini ada kaitannya dengan iklim ya. Oke, Indonesia adalah negara beriklim tropika ekuatorial. Oke, ini biasanya kita sebutnya iklim tropis ya. Sama ya, tropis dan tropika. Ekuatorial itu berarti negaranya atau wilayahnya ini ada di sekitar garis ekuator. Atau kalau di Indonesia itu kan kita gampangnya itu dilewati dengan garis khatulistiwa ya. Oke, nah maka dari itu penghancuran batuan yang sering terjadi adalah pelapukan apa? Oke, kita itu punya 3 jenis pelapukan ya teman-teman. Ada pelapukan mekanik, ada biologis, ada kimiawi. Bedanya apa? Bedanya kalau mekanik itu biasanya kita sebut fisika ya, pelapukan fisika. Kenapa disebut pelapukan fisika? Karena reaksi yang terjadi juga banyaknya itu berkaitan dengan ilmu-ilmu fisika ya. Kalau ilmu fisika itu kan ada tekanan ya, biasanya ini tekanan udara ya. Bisa juga berkaitan dengan suhu ya. Nah, ini adalah pelapukan mekanik. Gampang itu kalau pelapukan mekanik itu kita melapuk tapi hanya dari fisiknya aja, tidak sampai ke struktur atau ikatan-ikatan kimianya. Karena kalau itu sampai mengubah struktur atau ikatan dari kimia itu masuknya ke kimiawi kan, karena kimiawi itu kan udah pasti di sini ada reaksi kimia ya. Nah, jadi kalau ini tuh cuma fisik aja, kalau ini bisa sampai ke unsur kimianya berbeda, ya berubah gitu ya. Nah, contohnya kalau mekanik itu abrasi ya, abrasi udara bisa, atau abrasi air juga bisa ya. Kayak kalau misalkan kita lihat batu terus terbawa oleh abrasi dari si air itu ya, kayak di pinggir pantai gitu kan, atau di pinggir laut, itu biasanya kan akhirnya si batuan itu bisa jadi butiran-butiran kecil gitu ya, sedimen-sedimen pasir atau gimana gitu kan. Nah, itu contoh dari pelapukan fisika ya. Karena itu cuma merubah bentuknya aja, tapi kalau unsur kimiawinya enggak. Nah, kalau reaksi kimia itu berkaitannya itu dengan air CO2 dan O2. Airnya ini agak beda ya dengan mekanik. Kalau mekanik itu kan ada juga hubungannya dengan tekanan ya, tekanan udara ataupun juga suhu yang sering berubah. Nah, kalau kimiawi itu lebih ke unsur-unsurnya. Di dalam air itu kan ada unsur kimianya kan, ada senyawanya, kemudian bereaksi dengan senyawa yang lain. Gampangnya tuh contohnya tuh kayak karatan ya. Karatan itu misalnya besi nih, teman-teman sering kena air hujan gitu kan. Itu kan pasti ada reaksi. Ini biasanya hubungannya tuh sama oksidasi atau hidrolisis gitu kan. Nah, ini contoh dari pelapukan kimia itu ya. Oke, kemudian ada pelapukan biologis. Biologis itu kaitannya dengan makhluk hidup ya. Kan bio artinya hidup ya. Jadi ini pasti di sini ada organisme. Organismenya bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa manusia, bisa juga mikroorganisme yang nggak kelihatan ya, kayak bakteri atau juga jamur, itu juga bisa ya. Contohnya ini kayak lumut. Lumut itu kan termasuk pelapukan biologis ya.
Atau kalau kita sebut di daur hidup itu ada yang namanya pengurai. Nah, ini berarti pelapukan biologis gitu ya. Oke, nah di sini balik lagi, kalau iklimnya tropika ekuatorial atau tropis, kira-kira yang lebih sering terjadi yang mana ya? Kalau tropis dan subtropis itu kan dibedakan dari curah hujannya ya teman-teman. Curah hujan. Kalau suhu memang kita rata-ratanya juga berbeda dengan yang subtropis gitu ya. Cuman fokusnya itu ada di curah hujan. Ya, karena kita juga kalau di iklim tropis kan ada banyak hutan hujan ya, hutan hujan tropis. Jadi, kita fokusnya di curah hujan. Kalau curah hujan akan lebih cenderung ke kimiawi. Kenapa? Karena kimiawi itu kan di sini ada air. Air itu hubungannya sama jenisnya ya, jenis air itu kan banyak ya. Atau juga kelembapan ya. Kelembapan. Oke, kita rapihkan dulu. Ini hubungannya dengan kelembapan. Nah, jadi akan lebih cocok kalau kimiawi yang terjadi gitu kan, karena kelembapannya kan tinggi ya kalau kita sering hujan gitu kan. Kalau mekanik itu cukup untuk perubahan cuaca biasanya ya, bukan iklim. Kayak nanti pagi itu kita panas gitu ya sampai siang, tapi sorenya hujan. Kemudian besoknya panas lagi terus hujan lagi. Nah, itu kan lebih ke cuaca ya. Itu bisa ada pelapukan fisika atau mekanik. Tapi karena ini kita sebutnya iklim, kalau iklim itu kan bertahun-tahun kita lihat rentangnya, jadi ini masuknya ke kimiawi ya, karena akan mengubah unsur kimianya. Gitu ya. Nah, angin dan gelombang itu sudah pasti nggak termasuk ya tadi ya. Oke, next ke soal yang kedua. Oke, kita baca dulu. Jarak titik A ke B pada peta 1 yang berskala 1:50.000 adalah X cm. Kemudian skala peta 1 diperbesar sebanyak 2 kali. Pernyataan yang tepat terkait dengan peta 2 sebagai hasil perbesaran adalah, oke, ini berarti berkaitan dengan pemetaan ya teman-teman. Di sini kita harus tahu pernyataan yang benar yang mana. Kayak di sini kalau yang A itu kan dia harus lihat jarak 2 titik pada peta. Jarak pada peta ada informasi, kemudian ada skala juga. Berarti kita coba cek aja dulu ya. Ini kan kita tulis di sini nih, peta 1. P1 itu punya skala satunya berapa? 1:50.000 ya. Kita tulisnya begini ya. Nah, kalau peta 2, skala 2-nya berapa? Tadi kan dia diperbesar 2 kali ya. 2 kali dari peta 1 kan. Jadi kita tulis aja 1:50.000 dikali 2. Ini bisa dicoretkan jadi 1:25.000 ya. Oke, kita udah dapet nih skalanya. Di sini ada yang ngomongin tentang skala kan nih, yang C ya. Penyebut skala pada peta 2, penyebut skala berarti penyebut tuh yang bawah ya nih ya. Yang ini kan. Penyebut pada skala peta 2 itu lebih besar dari peta 1. Betul nggak? Salah ya, harusnya penyebut skala peta 2 itu lebih kecil, berarti yang C itu sudah pasti salah. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini ada jarak pada peta tadi. Kita harus ingat rumus yang paling sering keluar ya di pemetaan itu adalah, oke, kita garis gini dulu ya. Oke, ada rumus skala itu sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Oke, nah ini kita mau bandingin nih jarak 2 titik pada peta 1 dan peta 2 kan supaya bisa kelihatan kan ya. Berarti kita bisa langsung aja bandingin begini. S1 dibanding dengan S2 sama dengan JP2 dibanding JP1. Kenapa dibalik? Karena ini posisinya kan 1 per begini ya skalanya. Jadi kita balik aja supaya kita nggak usah tulisnya 1 per 1 per begini. Jadi kita bisa langsung masukin aja S1-nya ini, kita ambil yang ini ya, jadi 50.000 dibagi S2-nya 25.000 ya, sama dengan JP2-nya yang kita cari kan. JP2 dibagi JP1. JP1 berapa di sini? X cm ya, jarak pada peta 1. Berarti kita tulis saja X. 50.000 dibagi 25.000. Ini coret habis nolnya
50 bagi 25 itu 2. Ya, berarti ini 2 sama dengan JP2 per X. Berarti kalau kita nyari JP2 ya, JP2 sama dengan, ini dikali ini kan, ini 2X. Berarti jarak 2 titik pada peta 2 harusnya 2X, bukan 0,5X ya. Jadi ini salah. Oke, kemudian kita lihat, ini ada jarak lagi nih. Jarak sebenarnya kedua titik bertambah panjang sebesar 2 kali. Coba deh teman-teman, ini pakai logika aja ya kita ya. Jarak sebenarnya, berarti kan kalau jarak sebenarnya itu jarak realnya kan ya, yang kita lihat kasat matanya. Kalau misalkan jarak antara dua tempat nih, sekian meter, misalkan 10 km, tapi di peta itu cuma jadi 5 cm. Terus petanya diperbesar, jaraknya jadi cuma 2 cm. Apakah jarak yang 10 kilo itu jadi berubah? Enggak dong, tetap 10 km ya. Yang berubah itu yang di peta. Jadi yang D itu ya salah ya, karena harusnya jarak sebenarnya itu tetap. Oke, tinggal B dan E ini hubungannya dengan informasi yang ada di peta. Ketika petanya diperbesar skalanya, apakah akan lebih detail atau lebih buram atau lebih enggak jelas? Ya, kita ingatnya gini aja, kalau diperbesar itu kayak di zoom ya teman-teman. Kalau foto di zoom semakin jelas atau semakin nggak jelas? Semakin jelas kan ya, karena kita bisa makin lihat lebih detail lagi. Kayak teman-teman lihat maps aja, maps itu kalau kita zoom kan lebih kelihatan jalannya ya kan, lebih kelihatan posisinya di mana gitu kan. Jadi kalau yang E itu salah ya, yang lebih tepat itu yang B jadi jawabannya ya. Oke, itu aja ya teman-teman. Terima kasih.